Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Kitab di hadapan kita berjudul Fiqhul Asma'il Husna. Fiqhi tentang al-asma, nama-nama, al-husna yang seluruhnya adalah keindahan, kebaikan, kemuliaan. Nama-nama yang dimaksudkan adalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita belajar fiqhi salat, fiqhi puasa, fiqhi jual beli. Di sini ada fiqhul asma'il husna. Fiqhi dalam memahami, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluruhnya adalah nama terindah, termulia, teragung. Fiqhi ini dikenal dengan al-fiqhul akbar, fiqhi yang terbesar, fiqhi yang teragung. Karangan Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr rahimahumullah, hafizahumullahu ta'ala. Putra dari Muhaddits Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu ta'ala. Dan Syekh Abdul Razak putra beliau termasuk ulama yang sangat besar manfaatnya bagi kaum muslimin saat ini. Baik. Kitab ini kita akan jumpai sebab terkarangnya, apa kandungannya, melalui muqaddimah dari Syekh Abdullah bin Aqil dan muqaddimah dari pengarang sendiri. Jadi saya tidak berpanjang lebar memberi, sementara kita juga akan membacanya. Kita baca catatan
singkat komentar terhadap kitab ini dari Syekh Abdullah ibnu Abdul Aziz ibni Aqil. Beliau dulunya pemimpin Al-Hay'ah Ad-Daimah di majlis qadi yang tertinggi di Saudi. Ini kedudukan untuk ulama senior, dan beliau sudah melewati kedudukan itu. Iya, karena itu beliau hafizahullah taala ini masuk kategori ulama-ulama besar tertua saat ini. Iya, yang ada di Saudi Arabia. Dan beliau juga adalah guru dari guru Syekh Abdul Razak ini. Baik. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa ba'du. Singkat setelah basmalah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ba'du, adapun setelah semua itu, faqad i'tala'tu ala kitab Fiqhul Asma'il Husna. Saya telah menelaah, membaca, memperhatikan fiqh tentang nama-nama yang terindah. Ta'lifu fadilati Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kama istama'tu ila halaqatin minhu ulqiyat abra idha'atil Qur'anil Karim fil Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah. Wa qad istafadtu minhu katsira kama istafada ghairi mimman yastami'una ila hadzal barnamij an-najih biidznillah. Saya telah melihat, saya telah melihat, membaca, menelaah kitab Syekh ini, Al-Fiqhul Asma'il Husna. Sebagaimana kata beliau, saya juga telah mendengar halaqah demi halaqah dari Syekh dalam pelajaran Fiqhul Asma'ul Husna ini yang disiarkan oleh Radio Quranul Karim Kerajaan Saudi Arabia. Dan saya, kata Syekh ini yang ilmunya jauh di atas Syekh Abdul Razak, itu pun kata beliau, saya mendapatkan faedah yang sangat banyak dari karangan dan dari majelis Syekh Abdul Razak ini. Sebagaimana selain saya juga mendapatkan faedah dari mereka-mereka yang mendengarkan halaqah-halaqah dari siaran radio itu. Iya. Program yang sangat bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata beliau, al-haqiqah anna fadilatad doktor Abdul Razak qad wuffiqa fi ikhtiyari hadzal mawdu' wal qiyami bi tatabbu'i ma warada fihi minan nusus syar'iyyah kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kalami ulama'is salaf mimma yummi al-aqidatas salafiyah wa yurassikhul imana fi qalbil insan. Kata beliau, sebenarnya fadilatul doktor ini, Syekh Abdul Razak, sungguh telah diberi taufik oleh Allah dalam memilih pembahasan ini dan dalam upaya menelaah nas-nas yang datang tentang perkara ini. Apakah nas-nas syar'iyah dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari perkataan-perkataan ulama salaf, yang mana ilmu-ilmu ini akan menumbuhkan, yammi, akan menumbuhkan al-aqidah as-salafiyah. Akidah yang sangat kuat, yang betul-betul murni bersumber dari Nabi dan para sahabat. Dan juga akan yurasyikh, mengokohkan keimanan di dalam hati setiap insan. Wa qad mahhada lidzalika bi muqaddimatin hammah fi fadli hadan naw' min al-ilmi an-nafi'. Wa huwa al-ilmu bi asma'illahil husna wa tafaqquh fiha ala dawi aqidatis salafis salih. Dan beliau qad mahhada, beliau telah meletakkan pendahuluan terhadap kitab beliau ini berupa muqaddimah yang sangat penting. Muqaddimah hammah yang sangat penting. Nanti kita akan baca muqaddimah Syekh. Jadi Syekh Abdullah bin Hil hafizahullah ta'ala ini melihat muqaddimah Syekh dalam pembahasan fiqhul asmaul husna ini adalah muqaddimah yang sangat penting, yang menjelaskan tentang keutamaan jenis ilmu yang sangat bermanfaat ini, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mendalami, memahami secara dalam benar nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ini sesuai dengan petunjuk di atas metode jalannya akidah as-salafus salih. Kama wuffiqa qabla dhalika bi ikhraji sinwihi wa tawamihi wa huwa kitab fiqhul ad'iyatil wal adkar. Baik. Sebagaimana beliau juga telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhraj, mengeluarkan sinwi wa tawami, mengeluarkan kitab yang sepadang, setara, sama hebatnya, sama luar biasanya, seperti kembar dengan kitab Fiqhul Asma'il Husna ini. Yaitu kitab apa? Fiqhi al-ad'iyah wal adkar. Fiqhi tentang doa-doa dan zikir. Kalau yang baru kita bahas itu risalah singkat tentang doa yang tidak akan tertolak. Doa yang tidak akan tertolak, yang merupakan uraian singkat dari kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bagaimana supaya berdoa dengan doa yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerimanya. Itu ilmu-ilmunya. Sudah kita pelajari 13 ilmu penting. Dan ternyata dari ilmu yang sangat mendasar untuk hebatnya doa adalah memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekuatan doa sangat ditentukan oleh ilmu ini. Baik. Jadi Syekh mengatakan Syekh Abdul Razak ini luar biasa ini. Allah betul-betul tuntun dia, beri hidayah, kekuatan untuk mengeluarkan dua kitab yang setara kehebatan, kemuliaannya dan sangat besar manfaatnya. Ini yang sedang kita bahas, Fiqhul Asma'il Husna, dan yang kedua Fiqhul Ad'iyah wal Adkar. Dalam kitab itu yang dicetak pada tahun 1419 dicetakan Dar Ibni Affan, walladhi istaw'aba fihi ta'ifatun kathiratun minal adkari wal ad'iyati syar'iyyah thabitati fi sunnati sahihah mimma la yastaghni anhu al-insan fi sabahihi wa masaihi wa lailihi wa naharihi wa naumihi wa yaqdatihi mimma yu'inuhu ala umuri dinihi wa dunyahu wa yutradu anhu wasawisu syayatin wa qiraduhu wa qarabahu
Wa qarrabahu syekhuna al-allama Abdul Aziz bin Baz wa atna 'alaiha thana'an 'atira. Kitab Fiqhul Adhiyah wal Adhkar ini, kata beliau, kitab yang telah melingkup kumpulan yang sangat banyak dari zikir-zikir dan doa-doa syar'iyah yang betul-betul sabit, ada, bersumber dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sahihah, yang dipertanggungjawabkan sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Doa-doa zikir yang sangat banyak itu, lengkap dengan fiqhinya, ilmunya, pendalamannya, yang beliau nukilkan dari kitab-kitab para ulama. Iya. Itu kata beliau adalah perkara doa-doa, zikir-zikir yang tak seorang pun yastaghni anhu, merasa cukup padanya. Artinya setiap orang sangat memerlukan hal itu. Kapan? Di subuh hari, di subuhnya, di siangnya, di malamnya, di subuh sorenya, di malam siangnya, saat tidur, saat bangunnya. Doa-doa itu merupakan perkara yang akan membantu hamba dalam urusan agamanya, dalam urusan dunianya, yang akan membantu hamba untuk menolak, menghempas godaan-godaan syaitan. Ini kitab, kata Syekh, diberi pendahuluan oleh Syekh kami Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz sangat memuji kitab itu. Sangat memuji kitab Fiqhi Al-Adhiyah wal Adhkar itu. Jadi kata beliau, fahadanil kitaban tau'aman qad ishtamala ala kunuzim min ulumi asma'illahil husna wal ad'iyati wal adhkar asy-syar'iyyah al-waridati fil Qur'ani was sunnah. Wa hiya tummi al-imana fil qulub wa turassikhu al-'aqidata as-salafiyyah wa taruddu 'ala al-mukhalifina 'ala ikhtilafi masharibihim. Wa hadha fil haqiqah min ahammi ma yanbaghi lil muslim al-ihtimamu bih. Hajatul insani ilaihi ahammu min hajatihi ila at-ta'ami wasyarab. Wa hasbuka anna al-Qur'an al-'azim ihtamma bi dhikri hadhihi al-usul akthar mimma ihtamma bi dhikri al-akli wasyarb wan nikah wa ghairiha min daruriyatil hayah. Kata beliau, jadi dua kitab ini sepadang, kembar. Iya. Keduanya di dalamnya terkandung gudang-gudang ilmu tentang nama Allah, sifat-sifatnya, doa-doa, zikir-zikir yang syar'i, datang dari Al-Quran dan Sunnah. Yang mana perkara-perkara ini akan menumbuhkan iman di dalam hati, mengokohkan akidah salafiyah, serta menjadi ilmu yang akan membantah, menolak yang menyelisihinya, para penentang. Yang beragam jenisnya mereka. Mereka ini beragam jenisnya. Ini kata beliau, wa hadha fil haqiqah, dan ini sebenarnya merupakan perkara yang paling penting bagi setiap muslim untuk mengerahkan perhatiannya terhadapnya. Karena hajat manusia kepada ilmu itu, kepada ilmu ini, itu lebih penting daripada hajatnya terhadap makanan dan minuman. Cukuplah bagi engkau. Bagaimana pentingnya perkara ini, cukuplah bagi engkau. Karena sungguh Al-Quran yang sangat agung ini, sangat memberi perhatian besar dalam memaparkan pokok-pokok ini. Lebih besar dari pemaparan tentang aturan minum, adab-adab minum, syariat dalam nikah dan yang semisalnya, yang merupakan perkara darurat dalam kehidupan. Kita perlu makan, perlu minum, perlu berpakaian, perlu nikah, perlu berinteraksi, jual beli. Itu perkara yang sangat penting dalam kehidupan, darurat. Tidak bisa kita hidup tanpa itu. Karena sangat penting, makanya Al-Quran dan Sunnah datang menjelaskannya. Tapi ternyata ada dalam Quran dan Sunnah yang lebih luar biasa lagi penjelasannya. Yang lebih luas lagi penjelasannya. Lebih banyak lagi pembahasannya.
Tidak bisa dibandingkan dengan pembahasan makan minum yang sangat kita perlukan itu. Apa itu? Iya, pembahasan tentang nama dan sifat Allah. Kebesaran dan kemuliaannya. Itu sangat luar biasa. Luasnya, dalamnya, hebatnya, banyaknya dalam Al-Quran dan hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan bahwa apa? Hal itu lebih penting dari pentingnya makanan dan minuman. Lagi pula makan dan minum hanya berapa kali? Hah? Yang panjang-panjang ususnya 4 kali mungkin. Kalau panjang lagi sedikit 5 kali. Baik. Tapi yang ini kita perlukan setiap saat. Wa inni, di akhir kata beliau, wa inni la ansahu ikhwani wa abna'i talabah wa usihim bil ihtimami bidzalik fa huwa khairu ma yastafiduhu al insan fi hayatihi min al ulumin nafi'ah wa billahi taufiq. Dan sungguh saya betul-betul menasihati saudara-saudara saya, anak-anak saya para penuntut ilmu, dan saya wasiatkan kepada mereka untuk memberi perhatian terhadap perkara ini, terhadap kitab yang sangat bermanfaat ini. Kitab ini adalah perkara terbaik yang setiap insan bisa mengambil faidah di dalamnya, faidah yang dia gunakan dalam hidupnya, yang merupakan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan hanya kepada Allah kita memohon at-taufiq. Kata beliau ditulis oleh Al-Faqir ilallah Abdullah ibn Abdul Aziz bin Uqail, Rais Al-Hay'ah Ad-Daimah bi Majlisil Qadha Al-A'la sabiqan. Hamidan lillahi musalliyan musalliman ala abdihi wa rasulihi wa Muhammad, ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ditulis oleh beliau, disebutkan namanya. Beliau tulis dalam keadaan senantiasa memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan memberi salam kepada hambanya dan rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh pengikutnya, sahabat, para sahabatnya. Baik, dari judul terpahami bahwa kitab Fiqhul Asmaul Husna ini itu asalnya bukan kitab tapi halaqah syekh. Jadi syekh punya halaqah dalam Idaah Quran Kerajaan Arab Saudi, dikasih waktu untuk apa? Membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Halaqah demi halaqah ini kemudian setelah selesai ditulis oleh murid-murid Syekh. Syekh periksa lagi, nanti Syekh akan jelaskan, diperiksa sampai akhirnya jadi sebuah kitab. Dan Syekh bin Aqil ini hafizahullahu taala ini Masya Allah mendapatkan faedah yang sangat banyak mendengar halaqahnya, siarannya, dan sekaligus membaca kitabnya. Dan beliau nasihatkan betul untuk mengambil faedah dari kitab ini. Baik, ini dipegang dulu. Dekat. Dipegang saja dulu. Dibuka, dibaca. Dibawa ke sana. Baik. Kita baca muqaddimah Syekh. Dibuka saja, dibuka langsung, baca muqaddimah Syekh. Kata Syekh rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Al-mawsufi bi sifatil 'azamati wal jalal. Al-ahadis samad, al-hayyil qayyum, al-kabiril muta'al. Lahul asma'ul husna was sifatil 'ula wal majdi wal kamal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tanazzaha 'anil syarik wat tandidi wal mithal. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qudwatul 'ibad finniyati wal aqwali wal af'al. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala suhub wal al. Wa ba'du. Kata beliau setelah basmalah dan memuji Allah dalam keadaan apapun juga, yang mana Allah disifati dengan sifat-sifat kebesaran, keagungan. Dia yang Maha Esa, Dia As-Samad, Samad yang
Segala keperluan kembali kepadanya. Dia yang maha hidup, yang menegakkan segalanya. Dia yang maha besar, yang maha tinggi. Hanya miliknya seluruh nama-nama yang indah, sifat-sifat yang termulia, keagungan dan kemuliaan. Dan saya bersyahadat mempersaksikan bahwa tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata, tak ada sekutu baginya. Dia Allah sangat suci dari seluruh sekutu, dari tandingan dan semisal. Dan saya bersyalawat dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya yang merupakan panutan seluruh hamba dalam niat-niat, dalam ucapan-ucapan dan dalam perbuatan-perbuatan. Salawat Allah dan salam serta berkah kepadanya. Demikian kepada para sahabat serta kepada seluruh pengikut beliau alaihi salatu wassalam. Wa ba'du. Setelah semua itu, fahada. Ya. Wa ba'du. Wa ba'du. Ini anak takhassus. Wa ba'du. Apa i'rabnya ba'du di sini? Wa ba'du. Ba'du qablu. Ini dia. Wa ba'du. Mu'rab mabni. Mabni. Mabni ala dhamm. Iya. Kenapa mabni? Iya, kenapa dia mabni? Masih ingat i'rab qablu wa ba'du? Berapa i'rabnya? 4 i'rab. Iya. Baik, ini i'rab yang keempat. Apa itu? Iya, dia dimabnikan ala dhamm ketika mudhafun ilaihnya dihilangkan dan diniatkan maknanya tanpa meniatkanlah lafadznya. Jadi wa ba'du, adapun setelah ada lanjutan kalimatnya. Setelah apa? Yang di atas itu. Setelah pujian, salawat, doa dan seterusnya, maka setelah semua itu fahada, maka ini majmu'un nafi'un mufidun biidnillahi azza wa jalla fi asyrafil fiqhi wa anfa'i. Fiqhul asma'il husna syarahtu fihi aktsara min mi'ati ismin min asma'illahil husna masbuqatan bi muqaddimat ta'siliyah fi fiqhi hadzal babil 'azim. Wa qad haristu fi i'dadihi ala an yakuna bi alfadhin wadihah wa uslubin muyassar ma'a inayatin bi 'ardi syawahidi wa dzikri dalaili min kitabillahi azza wa jalla wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam muwaddihan ma tayassara minal jawanibit ta'abbudiyah wal atharil imaniyah allati hiya muqtadal iman bi asma'illahi. Wa qad istafattu fihi katiran min taqrirati ahli al-ilmi ar-rasikhin la siyama Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa tilmiduhu al-Allamah Ibn al-Qayyim wa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahumullah al-jami'. Wa huwa fil asli halaqatun qaddamtuha ibra idha'atil Qur'an al-Karim bil Mamlakatil Arabiyyah As-Saudiyah. Harasahallah bi halaqatin usbu'iyyah balagat iddatuha 82 halqah. Kata beliau, ini adalah kumpulan. Ini tulisan ini kata beliau kumpulan yang sangat bermanfaat, yang memberi faidah dengan izin Allah tentang fikih yang paling asyraf. Lihat bagaimana kata beliau, ini tentang fikih yang asyraf. Iya, fikih yang asyraf, yang paling mulia, dan sekaligus fikih yang anfa', paling bermanfaat. Ini belajar fikih, ini fikih yang paling mulia. Ini belajar fikih yang paling bermanfaat. Iya, ini belajar fikih yang paling bermanfaat. Yaitu fikih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna. Saya telah mensyarah dalam kumpulan ini lebih dari 100 nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Husna, yang mana saya dahului dengan muqaddimat, pendahuluan ta'siliyah. Jadi pendahuluan beliau itu adalah ilmu-ilmu asal, ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu mendasar untuk memahami nama-nama
sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya dahului dengan pendahuluan ta'siliyah. Ta'siliyah artinya ilmu-ilmu yang akan menjadi dasar dalam memahami fiqh ini. Dalam memahami fiqh yang sangat agung ini. Dan saya, kata beliau, sangat bersungguh-sungguh. Ini, haristu. Saya betul-betul punya hirs betul, penuh semangat betul. Untuk apa? Mempersiapkan buku ini dengan lafaz yang paling jelas, dengan metode yang paling mudah. Yang disertai, lihat beliau sebutkan metodenya. Metode beliau punya inayah. Metode pemaparan beliau ini akan memberi perhatian besar tentang pemaparan syahid, dalil-dalil dari Al-Quran, dari kitab Allah Azza wa Jalla, dari sunnah Nabi Al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat. Jadi semua perkara yang akan beliau ungkap di sini, penjelasan tentang nama-nama Allah, kemana arah maknanya, nama ini beliau akan dalili dengan ayat-ayat dan hadith-hadith. Dan itu penjelasan yang paling sempurna dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan penjelasannya, maknanya, kandungannya, keharusannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di sini Syekh akan betul-betul mengerahkan perhatiannya terhadap perkara ini. Terus muwaddihan. Ini perhatikan ini. Syekh di sini juga akan mengupayakan karangan beliau ini adalah pemaparan beliau, pemaparan yang memperjelas mata yassarah, apa yang Allah mudahkan kepada beliau, al-jawanib at-ta'budiyah wal athar al-imaniyah. Yang mana hal ini adalah muqtadah, keharusan dari al-iman bi asma'illah. Al-jawanib at-ta'budiyah, sisi-sisi penghambaan. Efek, reaksi, keimanan yang merupakan keharusan dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh ketika menjelaskan nama-nama Allah di sini, beliau paparkan dengan dalil-dalil, dan arahnya Syekh dia arahkan kita dalam memahami nama-nama ini supaya apa? Bisa langsung menghubungkannya dengan penghambaan. Lahirnya penghambaan. Ini metode Syekh. Jadi kita nanti akan dituntun mengenal nama Allah, dengan mengenal itu lahir ibadah, lahir penghambaan. Mengenal nama Allah, dengannya lahir keimanan. Dan banyak sekali nilai ibadah dan penghambaan dalam mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh akan urai seluas-luasnya, sedalam-dalamnya dalam mulai dari muqaddimahnya sampai pada uraian-uraian dalam syarah demi syarah terhadap nama demi nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di sini. Kemudian beliau menjelaskan, saya mendapatkan faidah yang sangat banyak dalam mengarang ini. Dengan metode itu, beliau mendapatkan faidah yang sangat banyak dari takrirat, tulisan-tulisan yang paten, yang kuat, yang jelas dari para ulama ar-rasikhin, para ulama yang betul-betul dalam, kuat dalam ilmu, dalam amalan, dalam kekokohan beragama. Ini banyak ulama, banyak ilmu diambil dari para ulama yang rasikhin. Terkhusus kata beliau, atau apalagi, la siyamah, apalagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini. Dan muridnya Al-Allamah Ibn Al-Qayyim. Demikian pula kata beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini guru masyayikh di Saudi. Ini termasuk gurunya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Abdurrahman As-Sa'di. Jadi beliau sebutkan 3 nama ini, berarti apa? Banyak-banyak nukilannya dari
dari ini, paling banyak. Walaupun ada nukilan dari syekh, ulama-ulama lainnya. Wa huwa fil asal, di sini beliau jelaskan. Wa huwa fil asal, tulisan ini asalnya adalah halaqat. Halaqah-halaqah yang saya siarkan dalam radio Quran Al-Karim di kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah senantiasa menjaganya. Itu pembahasan halaqah setiap pekan. Jadi setiap pekan di siaran radio itu ada pembahasan fiqhul asmaul husna. Di situ beliau paparkan. Sampai kata beliau setiap pekan itu sampai halaqahnya 82 halaqah. Ini 82 halaqah, 82 pertemuan. Kemudian lahir kitab ini. Wahada laysat hada walastu fi hadzal bab fi faris wala rajil wa inna ma halifihi kama qala al-qail. Ini sekarang beliau ungkap bersamaan dengan itu kata beliau, wahada bersamaan dengan ini saya bukanlah faris dan rajil. Saya bukanlah penunggang kuda dan pejalan kaki dalam pembahasan ini. Kalau orang melakukan peperangan, maka toloknya itu penunggang kuda dengan pasukan pejalan kaki. Itu pahlawannya. Nah, ini Syekh ibaratkan dirinya, saya dalam pembahasan ini bukan masuk dua kategori ini. Tetapi keadaan saya sebagaimana keadaan kata penyair, asiru khalfa rukabin nujabida da irj muammilan ghaira ma yaqtadi bihi haraji da araj fa in lahiqtu bihim min ba'di ma sabaqu fakam li rabbis samai fin nasi min faraj wa in dhalaltu bi faqril ardi munqati'an fama ala a'raj tayyib fama ala a'raj fi dzaka min haraj. Kata beliau, saya seperti perumpamannya seperti ucapan penyair. Saya berjalan di belakang para penunggang yang berhasil meraih kebaikan kemuliaan. Sementara saya sendiri yang mengikut ini, yang menyusul para penunggang ini, saya sendiri da'araj, orang yang timpang. Orang yang cacat. Tetapi muammilan, saya penuh semangat. Saya tetap penuh semangat mengharapkan kehebatan, mengharapkan kemuliaan. Walaupun semangat itu semangat yang tidak bisa didukung oleh cacat saya ini. Dan jika saya mampu menyusul mereka, setelah jelas mereka lebih dahulu, tapi saya bisa menyusul mereka, maka berapa banyak kemudahan-kemudahan yang pemilik langit telah anugerahkan kepada manusia. Hanya kalau saya mampu, saya bersyukur. Dan contoh teramat banyak. Robnya penduduk langit, Rob pemilik langit itu, senantiasa memberi kemudahan. Walaupun dalam perkara yang menurut pandangan orang mustahil. Tapi kalau Rob, memberi kemudahan pasti mudah. Tapi kalau saya tetap tertinggal, berada dalam padang pasir tertinggal, maka bagi orang yang timpang, yang cacat kakinya saat tertinggal itu tidak dipermasalahkan. Jadi beliau gambarkan dirinya dalam pembahasan ini berusaha betul sebagai orang berusaha betul memenuhi keperluan dalam pembahasan ini. Tetapi tetap beliau akui dirinya adalah orang yang cacat, bukan orang yang sepantasnya berbicara di sini. Tetapi beliau penuh semangat ingin meraih kemuliaan besar di sini. Sebab hanya dua kemungkinan. Kalau orang yang cacat berusaha mengejar orang yang para penunggang yang sangat hebat, kemudian dia hanya orang yang timpang, darah tunggangannya timpang lagi, cacat lagi kakinya. Kemungkinannya kan bisa menyusul sampai juga. Dan rahmat Allah sangat luas.
Apa salahnya? Siapa yang bisa menghalangi? Iya. Siapa yang memustahilkannya? Rahmat Allah sangat luas. Iya. Dan kalau saya tidak bisa menyusul, tetap tertinggal, bahkan mungkin tidak sampai, saya tetap tidak akan disalahkan. Sebab saya memang orang cacat. Jadi beliau gambarkan seperti ini keadaan saya. Baik. Pertama Syekh, Masya Allah, merendah dalam ilmu mereka. Setelah itu beliau tutup dengan doa. Kata beliau, lihat doa-doanya, ini doa-doa kumpulan nama-nama yang di pembahasan doa-doa itu. Hampir semua doa-doa yang masuk dalam kategori Al-Ismul A'zam beliau kumpul di sini. As'alullah al-Karim, lihat. Al-Mannan, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ahad, As-Samad, Badi'as Samawati wal Ard, Dal Jalali wal Ikram. Ada semua. Iya. Saya meminta kepada Allah dengan seluruh nama-nama ini agar supaya memudahkan. Iya. Kepada Allah yang telah memberi kemudahan sehingga apa yang terdengar melalui siaran radio itu mendapatkan manfaat, maka saya meminta agar supaya Allah memudahkan juga yang tertulis ini memberi manfaat kepada masyarakat. Dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadikan kitab ini murni hanya mengharapkan wajahnya yang sangat mulia, dan agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpul orang yang menulis dan yang membacanya dalam surga-surga penuh kenikmatan, seraya mengharap hanya kepada Allah agar supaya kita seluruhnya mendapatkan bahagian terbesar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Iya, agar supaya kita mendapatkan bahagian terbesar dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang mampu ihsa terhadap nama-nama ini, maka pasti masuk surga. Di sini Syekh meminta agar supaya kita memperhatikan hadits ini dan masuk kategori orang-orang yang mampu ihsa terhadap nama-nama Allah, itu memahami maknanya, dia hafal, dia gunakan. Yang lebih penting adalah dia mampu mewujudkan penghambaan melalui nama-nama itu. Kalau kita punya 99 seperti itu, pasti masuk surga. 99 nama kita ihsa, bukan sekadar hafal, tapi kita hafal, kita baca, kita ucapkan, kita mengerti, kita yakini, dan kita wujudkan nilai penghambaan setiap nama itu. Ada nilai penghambaan, nanti diajarkan bagaimana mewujudkan penghambaan melalui setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mewujudkan 99, nama-nama Allah banyak, lebih dari itu. Tapi cukup 99, kita mampu ihsa, maka pasti masuk surga. Syekh meminta supaya kita punya, masuk ke dalam kategori orang-orang yang mendapatkan bahagian dari itu. Jadi beliau inginkan kitab ini menjadi apa? Sebab supaya kita bisa masuk ke dalam medan perjuangan, menjadi orang-orang yang bisa mengihsa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ayaghfira li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri, agar supaya mengampuni kekeliruanku, kebodohanku, dan pelampuan urusan saya, dan agar supaya Allah memberi hidayah kepada saya kepada jalan yang benar. Sungguh Allah adalah khairul mas'ul, yang terbaik yang kepadanya kita meminta, wa akram ma'mul, yang termulia yang kepadanya kita serahkan harapan, dan dia semata hasbuna wa ni'mal wakil, dia semata yang mencukupi kita dan dia sebaik-baik tempat kita berserah. Di akhir pendahuluan beliau menyebutkan kesyukurannya. Kesyukurannya pertama, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sehebat-hebatnya. Kemudian kesyukuran, ini kesyukuran pertama, dan seterusnya. Kemudian kesyukuran, setelah kesyukuran kepada Allah, lihat metode para masyayikh itu. Bersyukur kepada Allah, selanjutnya bersyukur juga kepada manusia. Sebab la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah mereka yang tidak bersyukur kepada manusia. Beliau sebutkan tidak luput di sini, setelah kesyukuran kepada Allah, saya bersyukur kepada semua yang punya saham
semua yang punya keterlibatan dalam keluarnya kitab ini. Apakah keterlibatan dengan pendapat karena ikut dalam musyawarah, ikut dalam murojaah, ikut dalam meneliti kedetailannya, ikut dalam mencetaknya, menyebarkannya, atau yang ikut dalam menerjemahkannya ke bahasa yang lain. Dan saya khususkan di sini, saya bersyukur, ya saya khususkan di sini untuk saya sebut dan saya bersyukur kepadanya adalah walidi al-karim, orang tua saya yang sangat mulia. Ya, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang terbesar, mengangkat derajatnya dalam surga yang tertinggi, di mana beliau ini mendengar seluruh pembahasan saya ini. Saya baca sampai selesai, beliau dengar. Kemudian beliau memberi faidah kepada saya dengan sanggahan-sanggahan yang sangat bermanfaat, taujihat yang sangat berfaedah. Bahkan beliau memberi pembenaran-pembenaran. Dia luruskan ini, yang mana itu sangat bermanfaat. Semoga Allah menjadikan upaya beliau itu sebagai timbangan kebaikan-kebaikan beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati hidup beliau, turunan beliau, dan menghamparkan umurnya di atas ketaatan kepada Allah dan keindahan amalan. Kemudian sebagaimana saya juga bersyukur kepada syekh saya yang sangat mulia, ini dia yang memberi mukaddimah, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, yang dengan kebaikannya mau menelaah kitab ini dan memberi pendahuluan. Semoga Allah membalasnya dengan pembalasan yang sebesar-besar pembalasan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, masuk poin pertama adalah lihat poin pendapat. Lihat poin pertama. Kita pelajari kitab secara global dulu. Ya, supaya tergambar. Poin pertama, manzilatul ilmi bi asma'illahil husna wa sifatih. Di sini di poin pertama, ya, ini halaqah pertama. Beliau kumpulkan ini semacam apa? Ilmu yang sangat mendasar tentang kedudukan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ilmu di dalamnya. Terus di halaqah kedua, di poin yang kedua, fadlul ilmi bi asma'illahi wa sifatih. Sama. Masih menjelaskan apa? Kalau yang pertama apa tadi? Kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu al-asma'ul husna ini. Nah, kalau dibawa mirip, tapi menjelaskan keutamaan ilmu. Lebihnya ini, hebatnya ini ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau susul dengan masih keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan uraian sebelumnya. Walaupun ada kemiripan beberapa pembahasannya, tetapi ada penekanan-penekanan yang sangat detail dan mendalam. Sangat detail dan mendalam. Dalam memahami kemuliaan ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ternyata tidak sampai di situ. Beliau susulkan lagi di halaqah keempat, masih judul yang sama, fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Keutamaan mengilmui, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Setelah itu masuk ke kaidah-kaidahnya. Ini kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah. Bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu punya athar, punya keharusan sehubungan dengan ciptaan dan keberadaan makhluk. Kemudian masuk ke poin bagaimana nama-nama dan sifat Allah, keharusan-keharusannya melahirkan penghambaan. Ini poin yang sangat luar biasa ini dalam bab ini. Kemudian masuk ke kaidah bahwa semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala husna. Di sini beliau akan urai dalil-dalilnya, apa makna husna dan seterusnya, serta orang-orang yang melanggar dalam kaidah ini. Baik, kemudian masuk poin ke-8, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu betul-betul mengerahkan segenap kemampuannya dalam memahamkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab akidah itu penuh dengan pembahasan ini. Kitab akidah itu kitab yang paling wajib untuk dipelajari, dan semua kitab akidah
itu pembahasan dominan. Pembahasan dominannya adalah pembahasan tentang nama dan sifat. Itu pembahasan dominannya. Itu semuanya menunjukkan luar biasa perhatian Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kaidah tentang pembahagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi makna. Kemudian masuk kepada kaidah kaidah tentang penggandengan nama-nama Allah. Kita biasa dapat sering jumpai ayat akhir wa huwas samiul alim, dua nama Allah digandengkan. Itu punya ilmu tersendiri, penggandengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke dalam kaidah asmaullahi taala a'lam wa awsaf. Nama-nama Allah adalah nama dan sekaligus sifat. Ini kaidah yang sangat-sangat bermanfaat dalam penghambaan kepada Allah dan juga dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang benar, serta dalam melihat kerancuan, kekeliruan ahli-ahli bid'ah dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, ini ilmu yang paling hebat. Karena itu apa? Syaitan, jin dan manusia berupaya dengan upaya paling hebat merusak ilmu ini pula. Tapi bersamaan dengan itu, lihat bagaimana rusaknya ini ilmu. Bagaimana rusak diupayakan. Syaitan ini berusaha merusak ilmu ini sehebat-hebatnya. Itu hampir sangat kurang pembahasan, tergali. Sebab apa? Orang-orang yang banyak-banyak menyebutkan apa? Tentang perkara ini, perkara ini, perkara ini. Perkara ini jarang disentuh. Padahal ini betul-betul perkara paling besar. Sampai-sampai syaitan bagaimana arahkan manusia jangan dekati ilmu-ilmu ini. Padahal ini ilmu terbesar sepanjang zaman, sepanjang masa. Ini ilmu terhebat. Kemudian pembahagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi dilalah, kandungannya. Baik, kemudian masuk kepada kaidah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna ini khusus hanya miliknya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak serupa dengan siapapun juga. Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi. Bukan hanya 99, tapi tidak dibatasi. Kemudian masuk ke dalam kaidah, beliau buatkan pembahasan khusus tentang tidak sabitnya. Tidak sabit dari Nabi. Tidak ada hadits dari Nabi tentang pemaparan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 dalam satu hadits. Karena ada itu. Ada hadits, tapi haditsnya lemah. Itu kalau kita baca mushaf di beberapa cetakan yang ada di beberapa negara, itu di sampul mushaf ada nama-nama Allah di situ. Itu nama-nama diambil dari hadits. Hadits itu hadits lemah. Ini dibuatkan pembahasan khusus di situ. Sebab menetapkan nama dan sifat Allah harus di atas Quran dan hadits yang sahih. Tidak boleh di atas hadits yang lemah. Kemudian masuk ke dalam pembahasan kaidah. Di sini beliau mentahdir, memberikan kaidah khusus tentang kelompok-kelompok sesat dalam pembahasan ini. Supaya kita waspada terhadap kelompok sesat dalam bab al-asma was sifat ini. Kemudian masuk ke dalam kaidah tafadul asma'illahi wa sifatih. Nama Allah semuanya mulia. Tetapi di antara nama ini ada lebih mulia dari yang lainnya. Itu ada ilmu tersendiri. Dan ilmu ini sangat bermanfaat dalam doa, dalam beribadah, dan dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua itu baru masuk uraian nama per nama. Ini nama pertama Allah. Baru kemudian al-ilah. Allah dan al-ilah disatukan. Sebab punya asal makna yang sama. Baru dia jelaskan maknanya satu persatu. Menyusul kemudian nama selanjutnya. Ar-Rabb, nama Ar-Rabb. Sampai 100 lebih nama. Dan setiap nama ada dalilnya, ayatnya, haditsnya. Penjelasannya pun dengan dalil. Kemana arah maknanya dengan dalil pula. Sehingga orang dalam mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala melalui metode ini sangat tenang. Sebab ini ilmu yang harus betul-betul benar jalurnya. Kapan salah, maka kita akan terjatuh ke dalam kekeliruan yang sangat fatal dalam hidup kita. Baik. Selesai, kita kenal kitab ini secara menyeluruh. Tergambar sudah? Mukaddimahnya, judul, pengarangnya,
muqaddimah Syekh bin Aqil, muqaddimah pengarang, kemudian kandungan kitab dari awal sampai akhir terlihat. Yang kesimpulannya apa? Kandungan kitab kesimpulannya apa? Diawali dengan kemuliaan, keutamaan dan tentang nama dan ilmu, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul dengan kaidah-kaidah yang sangat penting dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya baru beliau masuk ke tafsir, penjelasan nama, setiap nama, nama per nama dibahas. Terus sampai akhir. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan, kemuliaan kepada kita untuk senantiasa diberi kekuatan, diberi keikhlasan, diberi kekokohan dalam mempelajari agamanya, dalam mempelajari nama dan sifatnya, terkhusus ilmu yang sangat agung ini, agar supaya kemuliaan kita bisa semakin jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan mengingatkan, beragama, jenjang tertinggi beragama, itu ada jenjang beragama Islam, ada jenjang beriman, ada jenjang ihsan. Jenjang tertinggi beragama adalah jenjang ihsan. Apa ihsan kata Nabi? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Kalau tidak, yakin betul, dia yakin betul dia melihat kamu. Jenjang ini hanyalah bisa diraih dengan ilmu. Ini kehebatan jenjang ini apa? Mampu melihat, seolah-olah melihat Allah itu bukan melihat mata, itu melihat ilmu. Kedalaman ilmu, benarnya ilmu, luasnya ilmu dalam mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup menjadi dalil bahwa ini ilmu tertinggi dalam beragama. Ilmu mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti akan banyak puluhan, bahkan kita akan lihat puluhan bahkan sampai ratusan ilmu-ilmu yang semuanya mendorong untuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan ilmu ini di kedudukan tertinggi. Nanti kita akan lewati insyaallah taala. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Yang punya kitab dipakai